Halo teman-teman, kembali lagi bersama bersama saya Resliani dan pada kesempatan kali ini Resli akan menjelaskan tentang wacana PPKM dari segi kohesi. Tapi sebelum kita masuk ke analisis teksnya, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari kohesi dan apa aja jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian kohesi. Kohesi itu menurut studi wacana dapat diartikan sebagai bahasan tentang hubungan antar unsur wacana yang membangun hubungan bentuk dan sintaksisnya. Nah, di sini ada juga menurut Zaimar dan Harhab pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa kohesi adalah keterkaitan unsur-unsur lahiriah suatu teks, misalnya kata-kata yang sering kita dengar atau kita lihat dan saling berkaitan dengan sekuen. Nah, di sini kohesi ada dua jenis. Yang pertama adalah kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Pada kohesi gramatikal terdapat beberapa poin. Yang pertama ialah referensi. Referensi ini adalah sebagai unsur dari kohesi gramatikal yang dapat diartikan sebagai pengacuan ataupun penunjukan. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu substitusi. Nah, substitusi ini lebih ke fitur dari kohesi gramatikal yang memang menghubungkan unsur-unsur wacana melalui proses pergantian. Satu unsur wacana dapat digantikan atau dengan unsur lain, tetapi tetap berhubungan ataupun sama seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah elipsis. Elipsis ialah proses pelesakan suatu unsur wacana dalam sebuah wacana yang bertujukan efektivitas atau efisiensi sebuah maksud ujaran atau maksud wacana. Yang keempat ialah konjungsi atau yang sering kita dengar atau yang sering kita sebut atau kita dengar adalah kata sambung. Nah, di sini konjungsi lebih kepada fitur kohesi gramatikal karena dia dapat menghubungkan antara kata, antara frasa, dan antara klausa maupun antar kalimatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada kohesi leksikal. Nah, di sini kohesi leksikal memiliki dua jenis. Yang pertama itu adalah reinkarnasi, yang kedua adalah kolokasi. Nah, di reinkarnasi ini lebih ke penampilan dalam bentuk repetisi atau sinonim ataupun hiponim. Nah, dari sini kita tahu bahwa repetisi itu adalah pengulangan kata yang sama dalam suatu wacana. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu adalah sinonim. Nah, sinonim seperti yang sering kita dengar adalah persamaan kata. Namun, dalam dalam pembahasan kali ini kita harus mengkaitkan dengan kohesi. Maka, sinonim di sini lebih kepada persamaan maknanya. Yang ketiga ialah hiponim dan hipernim. Hiponim dan hipernim ini adalah hubungan satu kata yang bisa tercakup oleh kata lain sebagai super interiornya. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang pengertian dan jenis-jenis kohesi. Selanjutnya kita masuk kepada analisis artikel. Nah, di sini saya mengambil artikel PPKM level 4 diperpanjang. Jokowi klaim kasus COVID-19 turun. Di sini ada artikel yang dilansir dari .com.id pada Senin 2 Agustus 2021. Di dalam artikelnya dikatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 diperpanjang selama 7 hari, yakni 3 sampai 9 Agustus 2021. Kebijakan itu dilanjutkan karena diklaim mampu menurunkan angka kasus COVID-19 di tanah air. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan presentasi BOR. Selanjutnya, ini adalah analisis menurut saya. Dalam kutipan di atas, mengemukakan satu gagasan utama, yaitu perpanjangan PPKM, maka dengan demikian kohesinya terpenuhi. Begitu pula dengan paragrafnya memiliki hubungan antar penunjukan ataupun pengacuan terjadinya perpanjangan PPKM. Maka kutipan di paragraf juga memenuhi kohesi atau memiliki hubungan antar teks sehingga mudah untuk dipahami unsur wacananya. Selanjutnya ada artikel yang kedua. Di sini Jokowi pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat
yang telah mendukung berbagai pembatasan dan diterapkan pemerintahan beberapa waktu belakangan, meskipun mulai tampak perbaikan situasi. Nah, pada artikel kedua ini, solusi yang diusulkan adalah dalam paragraf kedua kita bisa lihat bahwa tidak termasuk ke dalam kohesi, melainkan hal tersebut dapat kita lihat pada perbaikan paragraf berikut. Di sini ada perbedaan karena di sini ada bersentang tebal. Nah, di sini kita bisa lihat apa perbedaan artikel pertama dengan artikel yang sudah saya analisis. Nah, di sini dia lebih kepada seperti Jokowi mengungkapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah mendukung berbagai pembatasan dan diterapkannya pemerintahan beberapa waktu belakangan, meskipun mulai tampak perbaikan situasi. Nah, dari sini saya mengganti kata mengungkapkan itu karena mengungkapkannya dengan kata mengucapkan. Di sini saya mengubahnya karena kita melihat dari segi kohesi gramatikal yang poin kedua, yaitu substitusi. Kita bisa mengganti atau mengubah fiturnya, tetapi dengan satu unsur yang sama atau memiliki makna yang sama. Maka saya mengganti kata menyampaikan dengan mengucapkan terima kasih karena lebih enak untuk dipahami oleh si pembaca atau si penyimak. Nah, yang kedua itu karena di situ adalah untuk memperjelas bahwa ungkapan terima kasihnya itu karena masyarakat telah ikut mendukung kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada artikel ketiga, yaitu oleh karenanya ia mengingatkan seluruh pihak terus waspada dan berupaya mengendalikan laju penularan COVID-19 dalam situasi apapun. Kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan dan menjadi kunci bagi mata pencarian masyarakat. Nah, pada artikel yang lewat saya menganalisis bahwa dalam paragraf berikut itu dapat dikatakan tidak memiliki kohesi yang baik, sehingga gagasan dalam paragraf itu sulit untuk dipahami si pembaca ataupun si penyimak. Kenapa dikatakan begitu? Maka di situ kita harus lihat paragraf tersebut itu perlu diperbaiki, misalnya dengan memberikan kata perangkai dengan kata yang bercetak tebal seperti paragraf yang sudah saya perbaiki berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa kata yang bercentang tebal yang memang sudah saya ganti. Nah, di sini bisa kita lihat dengan kata-kata seperti ini kita dapat mudah memahaminya. Di dalam artikel ini yang sudah saya ubah terdapat oleh karena itu saya mengingatkan kepada seluruh pihak agar terus waspada dan berupaya mengendalikan laju penularan COVID-19. Dalam situasi apapun, kita harus menjaga kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan dan menjadi kunci bagi mata pencarian masyarakat. Nah, di sini saya memberikan beberapa kata yang bercentang tebal itu karena contoh seperti itu saya kepada dan agar adalah untuk memperjelas klausa yang ada di dalam artikel tersebut, atau lebih spesifik lebih memperjelas sintaksis yang ada di dalam artikel yang ada. Nah, dalam kalimat yang kita harus menjaga adalah untuk lebih memperjelas bahwa memang dalam situasi itu bukan hanya pemerintah, tetapi kita juga harus ikut mendisiplinkan diri dalam menjaga protokol. Jadi lebih memperjelas agar siswa ataupun pembaca ataupun penyimak mampu untuk memahami lebih gampang ataupun lebih baik seperti itu. Selanjutnya di sini ada sambungan artikel. Nah, di sini Jokowi juga mengatakan kebijakan penanganan pandemi di Indonesia bertumpu pada 3 pilar. Nah, pilar pertama itu adalah kecepatan vaksinasi, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, penerapan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga itu kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif. Nah, ini termasuk ke dalam penjagaan BOR.
menambahkan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pemasok oksigen. Kalau menurut saya dalam artikel yang ini, dia masuk kepada kohesi, dia juga termasuk kepada kohesi. Kenapa? Karena di situ wacana dan bentuk wacana dan sintaksisnya itu saling berkesinambungan sehingga mudah untuk dipahami oleh si pembaca. Selanjutnya Bapak Jokowi menambahkan di akhir artikelnya dia memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pilihan masyarakat dan pemerintahan itu adalah sama. Nah, dari sini kita lihat bahwa sebenarnya kohesi di artikel terakhir ini lebih ke referensi. Nah, dia lebih mengacu kepada ataupun lebih menunjukkan kepada si pemerintahan dan kepada masyarakat bahwa memang sebenarnya pilihan itu memang sama-sama untuk kita. Jadi bisa dikatakan di paragraf terakhir ataupun pesan terakhir dari artikel ini bisa dikatakan kohesi. Mungkin sekian hasil dari pemaparan saya tentang kohesi dan analisis teks kohesi. Semoga pembahasan kali ini atau pembelajaran kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman dan juga kepada setiap pembaca. Terima kasih.